Halo YouTube, selamat pagi, kembali di channel Master Perez. Sesuai dengan judul, saya langsung tanpa basa-basi, saya akan mengulas dunia gadget, yaitu Xiaomi Mi Watch Smart Watch ya, yang baru ini, baru launching. Jadi video ini saya akan mengulas apa yang tidak sesuai ekspektasi, dan juga saya akan mengulas alasan Anda worth it membeli Mi Watch ini dari segi fitur dan budget tentunya. Dibandingkan dengan smartwatch premium lainnya, ada Realme juga yang harganya lebih mahal, ada Huawei Watch GT itu, ada Amazfit yang harganya otomatis lebih mahal. Nah, ada kekurangan dan kelebihan yang saya akan ulas. Yuk simak saja, jangan skip. Inilah Mi Watch, Xiaomi Mi Watch ya. Yang pertama saya akan ulas adalah dari desain bodinya. Kalau menurut saya sendiri sih cakep. Dari lingkarannya dengan dimensi body yang 46 mili dengan layarnya 1,39 inch dengan tingkat kecerahan 450 nits dengan pixelnya itu mencapai 454 kali 454. Ya, itu pun setara dalam artian yang saya sebutkan ini adalah semua, baik dari layarnya, AMOLED-nya ini, desainnya ini, itu setara dengan kelas-kelas harga 2 jutaan ke atas, Amazfit, Huawei, dan lain-lain. Ya, strapnya pun enak, lentur di tangan enak. Oke, dari body, dia bobotnya pun ringan karena bodinya pakai plastik, tapi ini semacam polikarbonat. Nah, ada kelebihannya adalah dengan ringannya ini jadi Anda nyaman memakai setiap hari. Selanjutnya adalah kelebihannya, jam ini amat sangat direcommended bagi Anda yang memang mengutamakan dari workout atau olahraga, dan di sini kan ada 117 macam workout yang Anda bisa pilih. Semua fitur yang ada di sini itu hampir sama dengan kelas-kelas yang ada di atas. Saya akan mengulas kekurangannya terlebih dahulu ya. Kekurangan yang pertama, dia nggak ada memori penyimpanan lagu. Jadi kalau ini harus Anda sambungkan ke handphone agar bisa melakukan remote seperti itu. Kemudian yang kekurangan keduanya itu adalah dia nggak bisa nerima telepon. Ada telepon masuk, dia hanya berupa notifikasi. Kita bisa ada tombol reject dan mute di sini nanti. Yang ketiga bagi saya kekurangannya adalah dia nggak bisa terhubung dengan TWS. Jadi Bluetooth-nya nyambungnya ke handphone doang. Itu aja yang menurut saya kekurangannya. Selebihnya fine-fine aja. Jadi bagi Anda kalau mau mencari smartwatch yang punya kelebihan bisa pingin telepon dari jam, otomatis ya konsekuensinya Anda telepon dengan jam otomatis akan terdengar semua. Kalau saya mungkin lebih bagus kayak gini. Oh, kita tahu siapa yang telepon, udah selesai. Kita swipe ke bawah ini untuk notifikasi, ke atas ini untuk tampilan optionnya, bisa center, raise to wake, ada alarm, kemudian ada do not disturb, ini on terus, kemudian ada masuk setting. Kita bahas lagi, ini untuk fitur-fitur ini semua akan Anda jumpai di smartwatch lini-lini di atas ya. Ini untuk kalorinya, stepnya kita, ini kayak gambar orang ini berapa banyak kita berdiri. Kemudian weather ini untuk cuacanya, kita bisa tahu kecepatan angin, sunburn protectionnya berapa, ini untuk persentase kelembapan, kemudian monitor sleepnya, gitu kita bisa tahu di sini. Cukup lengkap, data yang ditampilkan cukup lengkap. Ini untuk energi kita, di sini kebacanya 0, jadi istirahat kurang, kemudian energi yang terpakai seberapa, nah itu kebaca di sini. Kemudian SPO2, ini dia yang sekarang udah mulai banyak smartwatch yang menggunakan ini. Kemudian ada untuk kadar stresnya, untuk mengukur tingkat stresnya itu bagaimana. Di sini semua akan terbaca, di mana fitur-fitur ini sekali lagi untuk mengaktifkan, Anda harus mengaktifkan heart rate-nya continuous ya. Kemudian heart rate-nya ini juga kita bisa dia on terus, continuous. Kita akan masuk ke menu. Nah, masuk menu seperti biasa, ini tampilan untuk pilihan workoutnya, olahraga, kemudian ini untuk historinya,
tampilannya baru seperti ini. Datanya yang disampaikan pun cukup akurat dan cukup lengkap seperti di handphone seperti yang di sebelah ini. Data-data yang ditampilkan itu cukup lengkap ya. Bahkan ini setelah update ini lebih lengkap lagi dibandingkan yang sebelumnya. Di sini kita akan dimunculkan VO2 max. Terus ada recovery time-nya berapa. Kita kalau misalkan istirahat, itu akan muncul. Nice, ini lebih lengkap setelah update semalam. Oke, dari story kita bisa lihat semua. Kemudian ini sama kayak tadi, activity, kemudian heart rate, SPO, sleep-nya kita, tidur kita, kayak tadi yang di samping, energi, stressing, kemudian ini untuk breathing dalam artian untuk misalkan detak jantung Anda tinggi, Anda bisa menurunkannya. Ini mau kecepatannya fast, medium atau slow. Ini untuk mengatur Anda tarik nafas. Ini nanti ada panduannya di sini. Tarik nafas, hembuskan. Nah, kayak gitu-gitu. Nice. Kemudian tambahan yang ini dan ini tapi nggak masuk di region Indonesia kayaknya. Amazon Alexa. Jadi ini tergantung dari region kita. Musik, dan ini yang benar membuat saya kemarin itu sedikit awal dapat jam ini. Itu yang tidak sesuai ekspektasi adalah di shutter foto atau remote-nya, karena di iklan waktu launching ada katanya. Setelah saya dapatkan cari-cari tidak ketemu, tapi sekarang udah ada. Kita bisa remote kamera seperti ini, kita bisa ngatur timer, mau selfie dan video atau foto seperti ini. Nice kan? Oke, kemudian ada timer, kemudian ada stopwatch, alarm, ada weather. Nah, ini ada barometer, ada altimeternya. Nice, kayak kalau di G-Shock ini mah mahal kalau jam-jam seperti ini. Kemudian ada kompas. Kemudian fitur-fitur lain seperti biasa, notifikasi, find my phone, torch atau center. Kemudian kalau tanda tanya ini untuk help-nya aja. Oke, kemudian kita masuk ke setting. Watch face-nya seperti berikut, juga bisa kita lihat sama-sama ya. Watch face-nya bisa ada macam-macam watch face yang ditawarkan, bisa Anda download di apps langsung. Brightness-nya pun kita bisa buat auto. Kemudian do not disturb, ini salah satu fitur yang harus Anda aktifkan. Nah, ini salah satu cara. Ini yang tidak sesuai ekspektasi adalah ini dari baterainya. Nanti saya ulas lagi. Dan ini pun agar baterai awet, saya jelaskan juga. Sebagai tips, Anda harus on kan do not disturb ini sesuai kebutuhan Anda. Do not disturb itu dalam artian pingin jam ini mulai jam berapa, istilahnya Anda nggak terganggu dari aktivitas chatting, karena kan on semua nih, itu harus Anda atur. Kemudian rest to wake-nya juga sama, Anda sering melihat jam ini dari jam berapa sampai jam berapa, misalkan malam jam 10 udah nggak tapi karena ingin monitornya tetap on terus, ini harus Anda atur. Misalkan jam 10 atau jam 9 Anda tidur, periodnya Anda tulis, misalkan bangun jam 7 pagi, jam 10 malam udah off, seperti itu. Heart rate-nya mau nggak mau sebagai smartwatch ini harus on terus ya. Kemudian ini untuk workout-nya pilihan auto detect, Anda bisa memilih auto detect. Nah, ini running, walking, ini baru kemarin nggak ada seperti ini ya. Ini karena saya sering walking, tak bikin auto detect. Nice. Terus activity reminder ini juga sama, Anda bisa on atau off kan. Kalau Anda on kan, ada time period juga, ini akan mengingatkan Anda misalkan terlalu lama duduk, maka dia akan mengkoreksi. Kemudian Anda bisa nge-set password untuk ini jamnya. Nah, ini display. Ini Anda bisa atur turn off after berapa second. Ini yang always on display-nya. Anda di sini ada tertera ya. Once always on display is enabled, the battery life will be reduced by half, akan setengahnya. Ini yang menyebabkan baterai boros. Saya alami itu. Ini yang baru, always on-nya ada dua tampilan baru di sini, ini dan ini. Sisanya semakin nanti kedepannya bakalan akan update terus untuk Xiaomi. Very nice. Cuman sekali always on-nya saya matikan, itu menjadi alasan karena itu yang tidak menjadi ekspektasi, di luar ekspektasi ya. Ini cover, jadi contoh ya, nanti saya akan perlihatkan. Ini semua sudah, vibration kita bisa atur sendiri. Saya pilih standar, notification, 12 hour, bla bla bla. Oke, that's all. Ini contoh ya, ini saya cover, pop, mati.
Nah, yang tidak sesuai ekspektasi itu ini di baterainya. Saya tadi sudah bilang, tipsnya tadi sudah, yang tidak sesuai ekspektasi karena ini waktu datang semua sudah saya aktifkan semua. Kemudian tanggal 12 saya cas, 12, 13, 14, 15, sekarang 16, 5 hari. 5 hari dalam artian maybe ini besok saya cas lagi, udah cas ini. Ini dengan always on nyalanya itu 2 hari, tanggal 12 sampai 14 on, always onnya nyala, kemudian saya matikan. Ini akhirnya bisa bertahan lebih lama. Yang tidak sesuai ekspektasi itu ini, karena disebutkan bisa sampai 16 hari. Ini faktanya di sini. Jadi yang harus Anda ketahui adalah kalau semua fitur Anda aktifkan, maka jangan berharap sampai 16 hari ya. Itu nggak akan nyampe, bakalan separohnya. Jadi kalau always on displaynya nyala, estimasi malah saya perkiraan mungkin 4 hari Anda harus cas. Perkiraan saya begitu, karena apalagi ada notifikasinya, misalkan ini jalan terus, otomatis baterai akan terpengaruh. Terus ini rest to wake-nya. Jadi kenapa saya bikin do not disturb? Ini fungsinya. Contoh, posisi Anda tidur, tangan misalkan bergerak, set naik. Nah, set ini aktif Anda misalkan tidur, kita kan nggak tahu gerak Anda waktu tidur. Ini akan on off, itu akan mempengaruhi dari kinerja baterainya. Makan baterai terus. Sedangkan kita nggak bisa mematikan. Nah, fungsinya do not disturb itu tadi akan menonaktifkan rest to wake itu. Nah, otomatis dari selama tidur nggak akan menyala selama Anda naik turun itu tadi. So, itulah sekilas untuk Mi Watch yang bagikan dari pengalaman pribadi selama pemakaian, dan total sudah 5 harian inilah pakai. Jadi makanya saya buat sesuai tidak ekspektasinya apa dan worth it atau tidaknya, itu yang dari pengalaman saya pribadi. Jadi keputusan Anda silahkan aja. Kalau saya sih worth it Anda beli, karena dengan budget yang lebih murah dibandingkan yang kelas-kelas atasnya, tapi Anda punya fitur yang cukup lengkap di dalam device atau gadget ini. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye.